Halo teman-teman, kembali di channel Arsika. Jadi pada video kali ini saya akan berikan kalian tutorial bagaimana caranya gambar dena teman-teman ya. Jadi kita akan lanjutkan part 2, dimana kemarin kita sudah menggambar part 1 yaitu bobot denanya. Yang sekarang ini kita akan memberi kelengkapan keterangan furniture dan ukuran pada ruangan teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-temannya. Bagaimana cara buatnya teman-teman? Langsung saja kita ke videonya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, jadi yang pertama-tama kita akan melanjutkan video part 2 setelah kita kemarin buat part 1 teman-teman ya, yaitu adalah menggambar denahnya. Sekarang kita akan mencoba memasukkan furniture dan kita akan memberikan dimensi pada gambar kita ya. Untuk gambar kita ini menggunakan satuan milimeter, dimana teman-teman bisa ngikuti di part sebelumnya. Oke, untuk furniture ini sudah saya siapkan teman-teman ya. Carinya itu dimana? Tinggal di Google aja cari, katakanlah misalkan mau cari mobil, tinggal ketik aja mobil spasi DWG, nanti akan muncul teman-teman pilihannya di bawah. Nah itu tinggal dicari aja masing-masing. Katakan mau cari kasur, tinggal ketik aja kasur DWG, lalu masuk ke tempat downloadnya teman-teman. Oke, jadi itu sudah teman-teman download semuanya, mulai dari mobil, kasur, meja, mungkin ada kloset. Kloset ini teman-teman bisa cari aja di websitenya, bisa ketik aja kloset duduk DWG atau tinggal klik masukkan aja di website Toto teman-teman ya. Ini tuh ada gambar catnya, tampak depan, tampak atas, dan gambar tampak sampingnya teman-teman. Oke, mari kita masukkan saja dulu untuk kendaraannya ya. Kita lanjutkan video kemarin. Di sini kita masukkan mobilnya, lalu kita masukkan kasurnya, kita masukkan satu-satu furniture-nya teman-teman ya. Di sini kita masukkan lagi lemarinya. Lemarinya kita masukkan di sini, kita tarik di sini. Lemarinya sudah, ini sudah. Kita masukkan lagi sini meja makannya. Nah kalau di sini kan untuk denanya sendiri itu minimalis teman-teman ya. Kemarin itu tidak terlalu luas ya kita buat. Ya kita masukkan apa adanya aja teman-teman. Di sini kompornya. Di sini kita masukkan lagi kitchen sinknya. Nah kurang lebih seperti ini. Oke, sudah pas. Ini kita masukkan lagi meja bar, kursi barnya 300. Terus yang terakhir kita masukkan kloset dan wastafel-nya teman-teman. Kita masukkan klosetnya lagi, kloset duduk. Nah untuk furniture-nya teman-teman tinggal ketik aja ya di Google, seperti yang saya instruksikan tadi. Misalkan mau cari mobil, tinggal tambahkan aja mobil DWG. Semua objek yang teman-teman cari jika ada di Google itu seharusnya ada ya, karena banyak orang yang sudah buat. Tinggal kita download aja, tinggal tambahkan kata-kata DWG teman-teman ya. Coba ini kita rotate di sini. Nah seharusnya dia pas. Ini kita stretch ke atas 50. Oke, ini sudah kloset. Ini kita taruh di sini. Nah nanti di sini shower teman-teman ya. Oke, floor drainnya belum ada ya. Kita contoh ya, misalnya kita mau buat floor drain. Kita masuk di sini, klik aja di sini, misalkan floor drain DWG. Nah ini ada banyak sekali teman-teman, tinggal cari aja download. Katakanlah kita ambil di sini ya, paling atas. Loading. Nah kita tinggal cari aja DWG nih, untuk DWG gratis. Terus langsung saja kita taruh di download floor drain.
Lalu kita buka teman-teman ya, sudah jadi. Kita pilih yang ini aja dulu, kita set, kita masukkan dia ke sini, jaraknya kita ambil ujung. Nah jadi teman-teman ya, jadi full brand atau apapun itu ada semua, tinggal teman-teman download saja. Misalkan saya mau cari mobil, tinggal tulis saja mobil DWG, enter. Nah langsung muncul DWG model. Sini tinggal teman-teman klik, lalu cari ya komponen-komponen furniture apa aja. Nah, free download, tinggal diklik saja langsung dapat teman-teman ya. Jadi kayak gitulah caranya. Oke, ini sudah semua sofa itu ada ya, kita pakai yang biasa aja, sofa kecil. Ini biasanya di ujung sini. Tambahkan lagi di sini. Oke. Kelihatan full ya teman-teman ya untuk penempatannya. Lalu kita berikan dia head sedikit tambahan, kita ganti aja. Oke. Lalu kalau sudah seperti ini teman-teman, selanjutnya itu kita beri keterangan ya. Untuk layernya masih sama ya, kita buatnya. Kita menggunakan layer standar seperti video yang dulu yang pernah kita buat teman-teman. Oke, kita ganti layer teks. Di sini langsung saja kita buat dimension teman-teman. Karena saya di sini sudah buat, teman-teman bisa ikutin aja settingannya, modify-nya. Untuk colornya seperti ini, teman-teman tinggal screenshot saja. Ini bisa kita ganti ya, yang JS02 ini menjadi Phantom bisa. Nah teman-teman ikutin aja semuanya. Simbol and arrow-nya juga bisa diikutin jika mau. Untuk teksnya juga bisa, semuanya bisa, silakan di screenshot. Untuk fitnya, untuk primary unitsnya, alternate unitnya, tolerance-nya. Oke, kalau sudah di screenshot, sudah di copy, tinggal di set saja, langsung di close. Lalu di sini kita coba beri keterangan DLI, simbol yang adanya, beri keterangannya ya. Shortcutnya DLI, dim linear. Di sini kita tinggal klik saja ke area yang mana saja yang ingin kita beri keterangan. Tapi biasanya itu saya buat dulu yang namanya garis bantu. Garis bantu ini untuk kita akan beri keterangan, kan ini di model ya, kita buat garis bantu untuk ukuran-ukuran pada gambar teman-teman, jadi tidak terlalu berantakan jaraknya. Kita kasih saja katakanlah 300. Kita ganti layernya lagi di teks, lalu DLI, dim linear. Sebelum kita dim linear, kita proyeksi dulu ya garis asnya tadi, lupa. Kita tinggal proyeksikan XL baru V teman-teman. V itu untuk apa? Vertikal. Kita buat lagi yang horizontal, XL baru H, horizontal. Seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, tahapan selanjutnya itu kita langsung saja hapus area terluar teman-teman. Kita trim. Shortcutnya itu TR teman-teman ya, TR, klik objek lalu hapus. Jadi teman-teman bisa ikutin. Untuk shortcut dimension linear ini DLI, tinggal kita klik DLI, tarik ke bawah seperti ini 700 teman-teman. Nah, habis itu DCO. DCO ini adalah dim continue. Nah, seperti ini ya. Tarik lagi ke bawah 300. Oke teman-teman ya, bisa diikutin pelan-pelan. Ke atas lagi 1000, ke kiri, baru DCO lagi, dim continue. Ini cara cepat teman-teman ya, supaya kita pemberian keterangan itu singkat padat teman-teman ya. Oke, ini kita buat lagi ukurannya. Kita buat 3 baris, panjang bangunan,
panjang tanah teman-teman ya. Kita tarik ke atas berarti. Oke, ini sudah oke. Tarik ke atas seperti ini lagi. Ini naikin lagi sekali 300. Ini kita tarik ke paling bawah. Seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini kita DLI lagi ke atas 1000. Kita DCO samping. Nah, usahakan dia 3 tingkat teman-teman ya, jangan pernah buat 2 tingkat karena biasanya itu kurang jelas kalau 2 tingkat teksnya. Nah, di sini ada apa? Ada closet, tinggal kita proyeksikan saja teman-teman ya, pelan-pelan seperti ini. Lalu kita tarik garisnya, baru kita mirror teman-teman seperti ini. Nah, jadi ya. Nah, setelah seperti ini, tahapan selanjutnya itu seperti apa? Kita akan melakukan perapihan gambar teman-teman ya. Jadi objek mana saja yang tidak perlu kita tinggal hapus saja. Untuk garis asnya teman-teman, untuk garis bantunya. Kita DLI lagi, ketik aja 1300, DCO lagi seperti ini. Ini sudah, tinggal ke atas 300, baru keseluruhan, dan yang terakhir itu adalah anakannya teman-teman ya. Kita DCO semua. Nah, jadi teman-teman ya. Jadi ini untuk pemberian keterangan. Sekarang bagaimana caranya membuat buat pembatas teman-teman ya, untuk rencananya nanti di episode selanjutnya kita akan buat etiket teman-teman ya. Dengan kita sudah berikan keterangan dimensi, sekarang kita akan memberi keterangan ruangan. Nah, cara beri keterangan ruangan itu adalah kita tinggal ketik aja yang namanya MT. MT ini adalah MText, tinggal kita klik aja, tarik ke bawah seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman atur ya, untuk tingginya katakanlah 1500. Nah, baru kita ketik aja J, ini middle center, nanti teksnya ada di tengah. Teman-teman tinggal baca aja di sebelah kiri bawah, rotation, style, lebar, kolomnya dan sebagainya. Katakanlah kita mau buat keterangan itu keterangan ruang tamu. Oke, kita kasih garis bawah seperti biasa, yang kita lebarin, terus kita enter. Di sini ada elevasi bawahnya ya, kita buat aja dia plus minus. Untuk garis bawahnya kita hapus teman-teman ya, di area ruang tamu seperti ini. Nah, katakanlah di sini ada kamar tidur, caranya sama seperti tadi, tinggal kita, kalau kita sudah buat satu teman-teman, tinggal kita copy aja. Ini kita tes ISO. Oke, kita pakai ini aja, dan nggak terlalu berjarak ya ukurannya. Ini ukurannya kita rubah ya. Kayak apa cara rubah jenis teksnya itu gini teman-teman, tinggal kita ke dimension style manager, ketik aja D, enter. Lalu di sini ada modify, di sini ada teks, kita rubah teman-teman ya di text style. Sini ISO-nya ini kita rubah jadi yang ini teman-teman. Nah, yang satunya ya. Nah, tinggal kita regen, otomatis dia mengecil semua ya, berubah semua. Oke, kita tinggal copy aja dulu. Ruang tamu sudah, sini kamar tidur, nanti ini toilet, ini kamar tidur juga, ini teras belakang, halaman depan, dan carport. Oke, nah kita sudah copy sebarang seperti ini.
tahapan selanjutnya itu adalah pemberian keterangan ya. Di sini kita ganti jadi dapur. Untuk ini kita jadikan kamar tidur anak, enter. Di sini teras belakang. Elevasinya minus, kita buat minus 5. Ini toilet, kamar mandi. Ini kita buat minus 5 cm. Usahakan kalau gambar itu satuannya mili teman-teman ya, biar lebih memudahkan. Ini kamar tidur utama, enter. Sini ada teras depan, enter. Minus 5. Di sini ada halaman depan, enter. Minus 250. Sini ada carport itu kita buat minus 200 teman-teman. Jadi selisih elevasinya 50 di sini 15 cm. Oke. Nah, setelah seperti ini kita buat lagi keterangan sisi depan yang menandakan itu denah 3 meter, lalu kita circle saja, katakanlah 350, kita extend, lalu kita copy aja keterangan yang tadi. Ini kita rubah arahnya teman-teman ya. Kita rubah jadi dari middle ke kanan, middle ke kiri. Oke. Kita enter. Di sini kita enter sekali, kita bisa hapus aja. Jadi ada banyak caranya teman-teman ya. Ini katakanlah denah rencana aja karena dari lantai 2-nya. Nah, yang di bawahnya ini bisa kita mirror, lalu kita buat skala 1:100. Tingginya katakanlah 120, enter. Nah, di sini kita bisa tambahkan aja 01 ya teman-teman ya. Middle center, baru kita mirror. Ini lembar halamannya, kita kasih minusnya dulu. Ini bisa kita rubah dia jadi garis yang tebal. Ini kita rubah dia ini seperti ini teman-teman ya. Nah, ini coba kita buat 200, kegedean tapi cocok lah. Ini dengan rencananya teman-teman ya. Jadi seperti ini untuk gambaran part 2 nya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung channel ini, jangan lupa di like, komen, sama subscribe. Dan ditunggu konten selanjutnya ya teman-teman, yaitu part 3 kita akan membuat etiket. Jadi teman-teman yang suka dengan channel ini jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan untuk teman-teman yang mau belajar bisa di scroll video sebelumnya, dan bisa download link di deskripsi karena saya buatkan tutorial, ada panduannya, tinggal teman-teman download saja gratis. Untuk teman-teman jangan lupa di subscribe dan see you di next video. Bye bye.